nggak mungkin kita jurusan teknik dirgantara kita KP di bank, mungkin sekali kan. Apa KP ini bisa memberikan inspirasi gitu untuk skripsi? KP bisa memberi inspirasi, oh bisa, tentunya bisa. Kalau tempat KP-nya Halo Sobat Udara, kembali lagi bersama saya Rina dalam acara Aeropods. Aku seneng banget, acara ini udah sampai ke episode 5, yeay! Dan pastinya acara ini akan berlanjut terus, jadi jangan lupa untuk Sobat Udara, like, comment, and subscribe channel Teknik Dirgantara ITDA, dan jangan lupa juga follow Instagramnya di @hmdtd_itda, juga ada ITDA Yogyakarta. Sama ini juga nih, kalau ada Sobat Udara yang mau request, kedepannya kita bikin video tentang apa nih? Boleh banget tulis di kolom komentar. Oke, lanjut ke videonya. Aku seneng banget, hari ini aku kedatangan tamu spesial banget nih. Ini tuh kakak tingkat aku. Dianya ini kata-katanya sih udah selesai KP ya. Jadi aku mau nanya sedikit. Ini dia, kita sambut Kak Raihan. Halo Kak Raihan. Halo Rina, halo Sobat Udara. Halo, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat dalam keadaan yang corona ini ya. Aku mau ngucapin terima kasih banget udah nyempetin waktunya hadir ke acara kami. Makasih ya Kak. Sama-sama. Aku mau nanya-nanya nih seputar KP sih, tapi tunggu dulu. Sebelum itu boleh nggak perkenalkan diri dulu? Ini Sobat Udara nih pada kepo nih. Siapa sih Kak Raihan itu? Silakan Kak. Oh, baik. Terima kasih kepada Rina atas waktunya dan undangannya terhadap Aeropods ini. Saya sangat bahagia sempat diundang ke Aeropodcast ini. Baiklah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang kan. Perkenalkan, nama saya Rehan Aventar Kahila dari Teknik Dirgantara Angkatan 2017, asal dari Sumatera Barat. Oke. Aku penasaran nih, kakak itu di Teknik Dirgantara ngambil konsentrasi apa sih? Oh, dengan adanya 3 konsentrasi, saya sendiri mengambil konsentrasi maintenance atau perawatan. Oh gitu. Kenapa sih kakak pilih konsentrasi itu? Kenapa nggak yang lain gitu? Oh, menurut saya kan terdapat 3 konsentrasi nih Rina dan Ya. sahabat udara. Di Teknik Dirgantara kan ada 3 konsentrasi. Yang pertama STU, manajemen, dan STU, perancangan, dan yang terakhir yaitu perawatan sendiri. Kenapa kakak milih perawatan? Selain dengan kakak udah ngelihat peluang kerja di perawatan sendiri, dan kakak dari awal emang udah menginginkan di perawatan sendiri. Tentunya dari semua kasus, dilihat dari semua penerbangan ini, tak lepas dari maintenance, dari perawatan. Kau tidak mungkin bisa terbang sendiri bukan, tanpa ada yang dirawat. Gitu. Iya. Benar. Kalau aku sih, kalau disuruh milih juga aku pengen ke perawatannya. Kalau kakak ini katanya kan peluang kerjanya besar kan. Ini cita-cita deh, mau kerja di mana gitu loh. Oh, cita-cita kalau bisa sih di JMF, Garuda Maintenance Foundation. Oh gitu, mantap. Semoga ya Kak. Oh ya, amin. Oh ya Kak, buat Sobat Udara semua nih, kayak yang masih maba kayak aku nih kan masih penasaran, masih bingung gitu. Kayak mana sih cara ambil konsentrasi itu? Apa suka-suka hati daripada ribet, ya udah deh ini aja gitu. Atau harus bener-bener gitu. Harus prosesnya sulit gitu untuk ambil itu gimana? Oh ya, kalau proses pengambilan kakak kemarin ya, kakak kemarin ngambil konsentrasi sempat bingung sih antara dengan STU, sistem transportasi udara, dengan maintenance ini sendiri. Sementara kakak dulu juga berkeinginan untuk mengambil FOO. Sedangkan FOO itu ada di STU, konsentrasi STU. Setelah pikir lagi dan konsultasi kepada DPA, tentunya sobat-sobat udara semua udah mempunyai DPA bukan, dosen pembimbing akademik. Nah,
ke pembimbing akademik, terus ngelihat nilai-nilai yang telah ada, nilai-nilai yang transkrip nilai yang telah keluar, apakah bisa dilanjutkan ke STU, bagus dilanjutkan ke STU atau ke atau ke maintenance sendiri. Setelah kakak lihat nilai dan konsultasi ke kating-kating lain tentang gimana nantinya konsentrasi perawatan, STU, satu lagi perancangan, dan dosen-dosennya siapa aja, keluh kesahnya apa. Setelah mendapatkan itu, kakak akhirnya baru memilih perawatan. Oh gitu ya Kak. Jadi lumayan ribet dan prosesnya lumayan panjang gitu ya, harus ke DPA dulu. Gitu. Itu Sebenarnya nggak harus sih, tapi angka lebih baiknya kita konsul. Soalnya kan DPA juga tahu dengan transkrip nilai kita juga seperti apa, prospek kita per semester gimana, nah gitu. Biar lebih pastinya aja sih. Oke, kalau pas konsul itu gimana Kak? Perasaan Kakak gimana tuh konsul sama dosen? Apa susah atau dosennya mudah gimana itu? Oh, kalau konsul itu alhamdulillah kakak mendapatkan DPA yang nggak terlalu ribet dan waktunya lumayan ada dan catatannya cukup gampang untuk berkomunikasi dengan ibu itu. Jadi ya ujung-ujungnya sih ibunya pasti balikin ke kita ya. Ibunya cuma ngasih saran gini kata ibunya. Ya itu tergantung dosen masing-masing yang kita miliki sih. Oh gitu gitu. Oke. Itu berarti lebih baik konsul gitu ya kan, biar pasti gitu. Oke. Iya, biar lebih pasti. Oke. Jadi kakak itu tahun keempat ya? Tahun keempat ini. Oh, udah jalan tahun keempat. Gimana nih Kak kabarnya? Apa yang Kakak rasakan udah berada di tingkat yang segitu jauh gitu loh? Oke, di tahun keempat ini kuliah udah mulai terasa capek. Ih, kapan sih selesainya? Ih, kapan sih kelarnya? Dengan terus ditambah beban tuntutan dari teman-teman nih. Misalnya kita kan punya teman di kampus-kampus lain nih yang udah ngelihat dia post wisuda, yang udah sempro, misalnya kayak gitu-gitu kan. Jadi kita termotivasi kan, aduh aku kapan nih ya? Sementara ya dengan diberikan kesulitan juga kan dengan offline-nya ini, terus kita lumayan susah untuk berkonsultasi langsung. Apalagi kan kampus sekarang kan lagi nggak boleh langsung ketemu tatap muka nih, lumayan susah nih. Nah, itu lumayan sedikit jadi trigger sih, tuh kakak. Iya gitu. Jadi kakak ini udah sampai tahap mana gitu? Sekarang udah sampai tahap TA, tugas akhir. Oh, udah tugas akhir. Skripsi bukan sih? Iya, skripsi. Gimana jadinya Kak skripsinya? Boleh naik tentang skripsi nggak nih? Skripsi kan mungkin teman-teman nanti mudah-mudahan corona cepat selesai jadi tidak mendapatkan kesusahan ini. Jadi skripsi sekarang yang sebagai kakak yang mau minta data-data atau ke perusahaan itu sendiri susah, sementara perusahaan banyak yang lockdown, banyak yang nutup kan. Jadi di situ sih agak kesulitannya untuk mencari data, konsultasi. Di situ sih sedikit kesulitannya. Oh ya, susah juga ya kan kalau online kayak gini. Mau konsultasi aja susah ya. Iya. Jadi kalau konsultasi gimana Kak? Kakak harus jumpai dosennya atau gimana? Kalau untuk konsultasi sekarang via online kan, di chat dalam WA aja sih. Oh gitu, ya. Bisa di chat dalam WA atau? Iya. Kan tadi kita bahas skripsi. Syarat skripsi itu harus KP bukan sih? Betul sekali. Saat skripsi itu kita harus melaksanakan kerja praktek dan seminar praktek terlebih dahulu. Ya, makanya itu Sobat Udara nih pasti bingung. Apa sih KP itu? Gimana sih sistemnya atau prosedurnya? Jadi gimana Kak? Apa sih KP itu menurut Kakak? Oke. KP, mungkin kepanjangan dulu ya. KP itu dia singkatan yang kepanjangannya kerja praktek. Di mana kita akan dapat mengambil kerja praktek itu di semester 6 nantinya. Kita bisa mengambilnya di semester 6 setelah kita mengambil konsentrasi. Jadi persyaratan kerja praktek ini
dulu ya. Arti dari kerja praktek ini adalah mengaplikasikan ilmu secara teori yang telah kita dapatkan di kampus nih, di kelas kan pusing nih, teori mulu nih. Kita kan teknik nih, kapan mengaplikasikannya. Teknik kan harus diaplikasikan kan. Disitulah tempat kita untuk mengaplikasikannya secara langsung dengan tekanan dari atasan, dengan pressure dari perusahaan, dengan target yang ada. Disitulah kita belajar untuk dunia kerja ke depannya. Jadi ada nih sedikit gambaran, oh jadi besok kita kerja kayak gini ya, oh jadi kita besok pas udah on job training kayak gini ya, kayak gitu kan. Jadi kita udah ada gambaran sedikit tentang apa yang harus kita lakukan di dunia kerja nantinya, seperti itu. Kira-kira seperti itu sih KP menurut pengertian kakak ya. Pantas orang bilang kalau anak teknik itu praktek aja. Iya. Jadi apa menurut kakak ini KP ini sama nggak sama KKN di kampus-kampus lain gitu? KP sama KKN. Menurut kakak beda sih. Kalau KKN kan lebih ke bakti ke masyarakat. Kalau KKN kan lebih bakti ke masyarakat, terjun ke masyarakat langsung. Belum tentu itu dunia kerjanya. Keunggulan dari KP ini sendiri, kita pasti nggak mungkin kita jurusan teknik dirgantara kita KP di bank, mungkin sekali kan. Tentu kita langsung jurus nih ke konsentrasi masing-masing. Oleh karena itu, sebelum KP kita harus mempunyai konsentrasi masing-masing terlebih dahulu, gitu. Ya gitu. Jadi langsung ke tempatnya cus biar tahu, kan? Biar tahu nyatanya kayak mana gitu ya kan? Iya. Jadi Kak, bahas tentang KP dan skripsi nih. Aku mau nanya nih, apa sih korelasinya antara KP sama skripsi ini? Manfaat dari KP dan skripsi. Apa KP ini bisa memberikan inspirasi gitu untuk skripsi atau gimana gitu? KP bisa memberi inspirasi. Oh, bisa, tentunya bisa. Kalau tempat KP-nya itu tepat dengan pilihan kita. Sekarang kan banyak nih tempat KP yang udah lumayan susah dicari. Karena KP ini kita yang nyari sendiri, kita ngusulin sendiri, kita ngajuin sendiri. Jadi kita ngajuin sendiri kan, jadi belum tentu yang kita inginkan kita dapatkan. Mana tahu ada penolakan dari perusahaan, gitu. Kalau pas bisa langsung ke TA. Lagian kita udah ada gambaran nih, apalagi selesai KP, kita kan langsung ngambil mata kuliah TA nih, tugas akhir atau skripsi nih. Jadi otak kita masih fresh dari praktek itu, mungkin bisa sih sedikit memotivasi atau ada sih ide-ide muncul dari kerja praktek kita. Oh iya gitu ya. Skripsinya nanti, gitu. Oh gitu. Jadi sangat berpengaruh dan harus KP gitu ya. Iya, harus. Menurut kakak, ini apa KP itu sangat berpengaruh, penting di dunia kerja nantinya, dan atau dia itu hanya sebagai syarat gitu, sebagai syarat kelulusan gitu? Oh, syarat itu salah satu. Tapi kalau menurut kakak pribadi nih, KP itu harus dan harus banget kita lakuin sebagai anak teknik. Oh gitu ya. Kenapa tuh? Kenapa alasannya? Kenapa? Oke. Ini menurut kakak ya. Jika gini, kita nggak pernah praktek nih, terus kita kasih materi ini kita hatam, dan itu udah paham banget kita tentang materi kan, tapi nanti disuruh, tolong nih, handle ini, ini apa? Kita nggak pernah lihat bentuknya, cuma sebagai gambar, visual kan, menyentuh langsung nggak pernah, ngeliat langsung nggak pernah, terus nanti prosedur yang kan ada prosedur yang nggak kita pelajari di teori. Tentunya prosedur tentang perusahaan, dari sini harus ke sini, ngelapor ke sini, itu kan beda. Itu nanti kita menjadi ambigu nanti di dunia kerja. Oh gitu. Jadi buat sobat udara yang masih online nih, aduh bahaya juga ya kan kalau online semua. Tidak bisa virtual semua, aduh bahaya. Doain aja yang terbaik. Ya, semoga cepat dibuka biar langsung real life gitu ya kan. Ya, amin.
Berarti KP itu memang nggak bisa di skip gitu. Memang Nggak bisa. harus Harus wajib, kudu. wajib. Kudu. Mantap, mantap, mantap.